Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Sekarang kita lanjutkan lagi perkalian dan pembagian. Nah, ini adalah matematika untuk kelas 7 kurikulum prototype. Untuk bahasan lebih komplit ya bisa dilihat di sini. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist maka pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Nanti seluruh buku akan dibahas secara urut ya. Ada bagian 1, bagian 2 dan seterusnya. Oke, kita bahas sekarang ya. Perkalian dan pembagian. Kita mulai dari perkalian. Tujuan mempelajari mengalihkan bilangan-bilangan positif, negatif dengan cara perpindahan ke timur dan barat. Ingat ya, di dalam navigasi. Ya, ini di sini adalah utara, ya ke atas itu utara, ke bawah itu selatan, ke kanan itu timur dan ke kiri itu barat. Nah, ya. Munir berjalan ke arah timur dengan kecepatan 70 meter per menit. Ingat ya, satuan itu sangat penting. Satuannya adalah meter per menit. Titik awal ditetapkan sebagai 0 meter. Arah ke timur sebagai arah positif, melewati 1 menit dihitung sebagai plus 1 menit. Di titik manakah Munir setelah berjalan 1 menit, setelah 2 menit, di titik manakah ia semenit sebelumnya, 2 menit sebelumnya, tanda dengan panah. Lokasi Munir menggunakan diagram berikut ini. Nah, oke ya. Sekarang mari kita lihat di sini ada garis bilangan di bawah. Sekarang ini di titik 0 jamnya dianggap ke 0. Setelah dengan kecepatan ya, kecepatan V ini adalah 70 meter per menit. Setelah 70 ini ke timur setelah 1 menit tentu saja 70 meter, 2 menit 140 meter ya. Kita lewati baca lagi di titik manakah Munir setelah berjalan 1 menit ya. Setelah berjalan 1 menit dia di titik 70 ini ya, di titik 70. Setelah 2 menit saya tandai pakai warna biru. Setelah 2 menit di titik 140, di titik 140. Jadi ya bisa dilihat di sini. Di sini 70 ini ditempuh dalam waktu 1 menit. 1 menit berikutnya menempuh lagi 70. Seperti itu. Itu namanya kecepatan 70 meter per menit. Jadi 70 meter setiap menit. Per dalam hari ini bisa diartikan setiap. Ya, ini bisa diartikan setiap. Nah, di titik manakah dia semenit sebelumnya? Saya pakai ungu. Dia semenit sebelumnya tentu saja di titik sebelumnya di minus 70 di sini. Ya, minus 70. Jadi minus 70 meter. 2 menit sebelumnya saya pakai warna coklat. 2 menit sebelumnya ada di sini. Ya, jadi ini adalah masa lampau ya. Sebelumnya dia sudah ini past tense. Dia ini 1 menit dari minus 70 ke 0. Terus kemudian di sini ada 1 menit lagi dari minus 140 ke 70. Dulunya gitu ya. Ini sekarang, ini future, ini past. Ya, hampir sama dengan bahasa Inggris akhirnya ya. Oke, kita akan lihat ke bawah. Tanda dengan anak panah lokasi Munir menggunakan diagram berikut ini. Ya, nah di sini kalau diagram di bawahnya, ya kita akan selesaikan. Nyatakan lokasi Munir pada saat-saat ditentukan dengan mengisi di sini ada tanda kurung dan tanda kotak. 2 menit sesudahnya. Nah, minus 2 dari 140 di barat ya, minus 140 di barat. Ya, posisinya
Berarti di sini adalah kecepatannya 70, tapi waktu sebenarnya nggak bisa minus ya. Tapi untuk hal ini ya dianggap waktunya minus ya, minus 2, jadi minus 140. Terus kemudian dia melaju terus ya, saat ini 70 dia semenit sebelumnya min 1. Jadi minus itu artinya sebelumnya ya. Di sini adalah minus 70 ya. Sekarang di titik 0 tentu saja ya. Sekarang di titik 0 plus 70 kali 0 sama dengan 0, dan ini plus 70 kali 1 plus 1 sama dengan plus 70 ya. Lokasi ya, kecepatan kali waktu sama dengan lokasi ya. Tentu saja lokasinya adalah plus 70 sama dengan ini ya, 0, minus 70 dan minus 140. Oke, kita lihat ke bawah berdasarkan ya, berdasarkan question tadi ya, di titik manakah Munir 5 menit sesudahnya dan 10 menit sebelumnya. Nyatakan lokasinya dengan kalimat matematika. Posisi Munir 5 menit sesudahnya sama dengan plus 70, ini kecepatannya, dikalikan waktunya adalah plus 5 ya, sama dengan 35 ya, 350 berarti meter ya. Posisi Munir 10 menit sebelumnya ini sama dengan plus 70 ya kan, ini adalah minus 10 sama dengan minus 700 meter, jadi masih di belakang ya. Jadi ini kalau kita bilang 10 menit yang lalu dia 700 meter di barat titik acuan tempat dihitungnya perhitungan ya, tempat acuan tempat di buatnya perhitungan. Di sini ada 0, ini adalah titik acuan atau referensi ya, kita menyebutnya titik acuan atau titik referensi. Dan konsep ini juga kita pakai di fisika. Nah, ini penting ya, kita belajar matematika sekaligus belajar fisika. Paham ini fisika jadi ikut mudah. Tony berjalan ke arah barat ya, dengan kecepatan 70 meter per menit ya. Sekali lagi, Tony berjalan ke arah barat dengan kecepatan 70 meter per menit. Posisi Tony sekarang ditetapkan sebagai titik 0 di sini ya, ke arah timur sebagai arah positif, ke arah barat negatif melalui selama 1 menit sebagai plus 1 menit. Di titik manakah Tony setelah 1 menit ya? Kita lihat di sini. Nah, di sini sudah saya siapkan lagi. Nah, biar ngisinya enak. Tony berjalan ke arah barat 70 meter per menit. Posisi Tony sekarang ditetapkan sebagai titik 0 di sini ya. Sekarang ke arah timur sebagai positif, ke arah barat negatif melalui selama 1 menit sebagai 1 plus menit ya, plus 1 menit. Di manakah Tony setelah 1 menit? Setelah 1 menit Tony berada di sini ya. Setelah 1 menit di situ ya, kecepatannya adalah setelah 1 menit ya, dia di posisi plus 70 ya kan. Nah, cara ngitungnya adalah plus 70 dikali 1, ini plus 1 yaitu plus 70 sama ya. Oke, lokasinya sama, jadi kecepatan kali waktu adalah lokasi. Sekarang tentu saja referensi, sekarang dia berada di 0 ya. Kalau dihitung secara matematika ya 70 dikali 0 sama dengan 0. 1 menit sebelumnya adalah 70, kok di timur? Oh, ini keliru ini ya. Sebelumnya harusnya di barat. Sebentar. Kita lihat ini, kalau ini sudah betul ya. Sebelumnya di barat, setelahnya di timur. Nah, ini ada salah ketik ini. Ya.
Saya ingin pastikan kalau sebelumnya. Oke. Nah, di sini seharusnya ini yang timur ya, sesudahnya ini timur. Ini salah ketik. Kalau sebelumnya itu di barat. Barat. Oke. Kita lihat arah positif negatifnya. Oh my god. Minusnya di kanan. Pak Ali yang sama. Minusnya di kanan. Nah, Pak Ali yang apa? Tidak teliti. Minusnya di kanan. Oke, jadi pada umumnya biasanya referensi ke kanan itu adalah referensi positif biasanya. Kalau tanpa keterangan. Tanpa keterangan. Ya. Jika diberi keterangan seperti ini, ya, maka oke. Jika diberi maaf ya tadi ada yang tanya. Jika diberi keterangan ya, jika diberi keterangan seperti ini, maka kita ngikuti keterangan ya. Jika tanpa keterangan, jika ada keterangan ini default ya, default atau default ya. Jika ada keterangan, kita ikuti keterangan. Oke, jadi sekali lagi saya baca. Tony berjalan ke arah barat dengan kecepatan. Nah ini dia berjalan ke arah baratnya adalah yang ini ya. Oke, jadi referensi positif adalah ke arah barat dan ini sah-sah saja. Di fisika juga seperti itu. Tapi defaultnya pada umumnya ke arah barat negatif. Ya, paham ya? Tony berjalan ke arah barat dengan kecepatan 70 meter per menit. Posisi Tony sekarang ditetapkan sebagai titik nol. Ini posisi sekarang, ini sebagai referensi atau acuan atau referensi. Oke. Di manakah Tony setelah 1 menit? Nah, Tony setelah 1 menit posisinya adalah minus 70 kalau gitu. Minus 70. Ya. Jadi ini adalah minus 70 per menit. Ini kecepatannya. Kecepatan boleh negatif. Ya, boleh negatif. Jadi V sama dengan minus 70 meter per menit. Jadi kecepatan boleh negatif. Ya, arah ke barat, waktu ke barat adalah waktu positif. Oke. Kita ngikut saja ya. Di sini Tony berjalan ke barat dengan kecepatan 70 meter per menit. Posisi Tony sekarang ditetapkan sebagai titik nol, ke arah timur sebagai tanda positif, ke arah barat sebagai negatif. Nah, kecepatannya yang negatif ternyata ya. Oke, jadi ini masih ngikut default ya. Ke arah timur sebagai arah positif untuk jarak ya. Posisi Tony sekarang ditetapkan sebagai titik nol, ke arah timur sebagai positif. Jadi tetap ya, ini adalah arah positif. Untuk jaraknya ini adalah negatif dan kecepatannya negatif ya, kecepatan negatif karena kecepatan ke arah barat ya. Di manakah Tony setelah 1 menit, 2 menit ya? Pada titik mana Tony sebelumnya, 2 menit sebelumnya, tandai lokasi. Oke ya. Nah, 2 menit sesudahnya adalah 150 di barat. Nah, lokasinya adalah plus 40. Nah, di sini yang terbalik adalah positif negatif dari ininya. Jadi di sini plus 40 di barat. Wah, ini berarti keterangannya ini agak ngaco ya. Oke. Ini di sini kecepatannya negatif. Kalau arah ke barat seharusnya berarti kecepatannya harusnya negatif. Ya, dan harusnya ini adalah minus 140 dan ini minus 140. Ya, karena di barat.
ya, barat lokasinya ya. Jadi kecepatannya negatif ya. Oke, jadi referensi positif tetap ke timur, jadi tetap ini berlaku ya. Biasanya defaultnya ke kanan positif ini untuk jarak, dan ini masih berlaku di sini. Walaupun dengan keterangan kita bisa sebaliknya ya. Dan kecepatan ini ke kiri, di sini tulis negatif. Oke, ini masih wajar karena kecepatan itu vektor. Nanti kalian akan diajari bedanya vektor dengan skalar ya. Nah, ini tetap ada salah di sini ya. Seharusnya di sini negatif kecepatannya. Oke. Jadi seharusnya posisi di sini adalah posisi yang biru di sini. Ya. Oke, jadi ini Pak Ali hapus saja biar tidak membingungkan. Ya, di sini posisi biru. Si posisi merahnya nanti aja. Oke. Ya, jadi Pak Ali sengaja pakai warna yang berbeda-beda. Ya, sekarang Pak Ali akan menggunakan hijau. Ya, warna hijau. 1 menit sesudahnya. 1 menit sesudahnya karena gerakannya itu ke barat dan ini minus 1 menit sesudahnya. Berarti di sini dia posisi 70. Jadi di sini posisi minus 70. Ini saya hapus saja. Nah, ternyata ada yang salah ketik ya. Nah, di sini harusnya minus 70. Minus 70 ini didapatkan dari minus 70 ya. Di sini adalah plus 1 ya. Waktu sebenarnya secara konsep tidak mungkin negatif, tetapi dalam hitung-hitungan boleh kita anggap negatif kalau waktu itu sebelumnya ya. Jadi waktu nggak akan mundur sebenarnya ya. Oke. Di sini adalah minus 70 ya kan. Sekarang 0 minus 70, terus kemudian di sini minus 70, 0 adalah 0 1 menit sebelumnya ya. Jadi karena dia bergerak ke kiri ya, ke arah barat, sebelumnya dia masih posisi di timur, posisi 70 ini ya. Dia posisi 70 meter ya. Loh, ini kok sama ya. Oke. Di sini adalah plus ya. Kemudian di sini adalah minus 70 minus 1. Jadi plus minus 70 minus 1 sama dengan 70. Ini dengan cara yang sama, ini plus 70 ya, di sini plus ya. Kemudian di sini adalah minus 70 dikali minus 2 sama dengan plus 140. Berdasarkan titik manakah Tony 5 menit sesudahnya. 5 menit sesudahnya kecepatannya negatif ya. Di sini S, rumusnya S sama dengan V kali T ya. Sama dengan V dikali T. Kecepatannya adalah minus 70 ya. Dikali ya minus 5 sama dengan plus 350 ya. Berarti dia berada di, kalau plus ada di barat. Kalau plus sesudahnya plus 5 ya. Nah, sesudahnya di sini plus 5. Ini plus 5. Berarti ini minus. Jadi setelah 5 menit dia semakin di barat, kan gitu ya. Dan 10 menit sebelumnya ya, 10 menit sebelumnya ya, S sama dengan V dikali T. V-nya kecepatannya ya, V itu kecepatannya, kecepatan. Ini S itu space atau jarak. V itu velocity atau kecepatan ya. T itu time atau waktu. Nah ya, velocity-nya adalah minus 70 tadi ya, minus 70, dan waktunya adalah 10. Jadi minus 700. Dia keterangannya berarti kalau minus 10 ya, sebelumnya minus 10 plus 700 berarti di timur.
Dan di sini dia di barat. Oke, jadi sekali lagi Pak Ali tegaskan di sini, biasanya ke kanan itu positif dan ke kiri adalah negatif. Nah, namun boleh berubah kalau ada keterangan. Tetapi saya kira di sini tadi ada keterangan untuk merubahnya, ternyata enggak, tetap ya ke timur positif, ke barat negatif. Namun di sini bedanya apa dengan soal sebelumnya? Di sini kecepatannya adalah negatif, yaitu kecepatan ke kiri ya, karena ke kiri memang selalu negatif ya. Tapi tetap masih ada kesalahan di buku ya. Di sini tadi ditulisnya plus 70, seharusnya kalau kecepatan ke kiri ya arah negatif minus 70, itu aja. Jadi bingung di awal-awal Pak Ali tadi kok ada yang enggak pas gitu. Oke, kita lanjutkan. Pada contoh Ki halaman sebelumnya dan Ki di atas, bagaimanakah perubahan hasil kali dengan mengubah besaran waktu? Bandingkan dengan semakin besar besaran waktu, besar nilai besaran waktu ya, jika besaran waktu positif, besaran waktu positif ya, positif ya, atau sesudahnya ya, semakin ke timur, ke kanan atau ke timur ya, jika besaran waktu negatif sebelumnya ya, semakin ke barat. Oke, jadi semakin besar intinya ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Perkalian dengan menggunakan tanda positif, negatif, dan nilai mutlak. Dalam mengalihkan bilangan positif dan negatif, bagaimana hubungan antara nilai mutlak hasil kali dengan nilai mutlak bilangan-bilangan yang dikalikan? Diskusikan pada Ki ya di halaman 36 dan Ki pada halaman sebelumnya. Tanda hasil kali positif dikalikan positif, negatif dikalikan positif adalah negatif ya. Jadi kalau kembar positif ya, positif, baik itu positif ya dikali positif atau negatif dikali negatif, hasilnya adalah positif. Jika beda ya, beda negatif ya, positif kali negatif akan negatif, negatif dikali positif akan negatif. Oke, hasil kali dua bilangan bertanda sama ya. Jika kembar bertanda sama, plus plus maka hasilnya plus. Jika plus min min hasilnya juga plus ya, plus kali plus sama dengan plus, min kali min sama dengan plus. Hasil kalau berbeda tanda ya, plus dikali min hasilnya adalah min dikali plus hasilnya juga min. Sekarang mari kita hitung ya, kita lihat ini plus kali plus hasilnya pasti plus, yaitu plus 30. Di sini plus min kali min itu min 56. Di sini min kali plus hasilnya pasti negatif 36, dan di sini negatif dengan positif tentu hasilnya negatif. Negatif berapa? Ini positif, maaf, negatif kali negatif ya. Ini positif. Di sini negatif kali positif adalah negatif 20. Perkalian bilangan positif dengan negatif dapat dirangkum sebagai berikut. Hasil kali bilangan dengan tanda sama ya, sama tanda positif nilai mutlak, hasil kali nilai-nilai mutlak dua bilangan yang dikalikan. Hasil kali bilangan dengan tanda berbeda, tanda negatif, nilai mutlak hasil kali nilai mutlak dua bilangan yang dikalikan. Jadi intinya tadi ya, positif kalau kembar positif, kalau beda negatif. Tentukan hasil kali plus 14 plus 1 dikalikan min 6 dengan plus 1. Tentukan hasil 14 dengan min 1 dengan min 6 min 1. Berapapun bilangannya, jika dikalikan dengan 1 hasilnya sama dengan bilangan tersebut.
hasil min 1 dengan menghasilkan negatif bilangan tersebut. Oke ya. 14 ya. Kalau dikalikan plus 1 hasilnya ya pasti bilangan itu sendiri. Ya. Di sini min 6 ya dikalikan dengan plus 1 ya min 6. Jadi enggak ada perubahan. Tetapi kalau plus 14 dikalikan min 1 hasilnya adalah min 14. Dan kalau min 6 ya dikalikan dengan min 1 hasilnya adalah 6. Negatif kali negatif positif. Oke. Berapapun hasilnya 8 dikalikan 0 jika 0 dikalikan plus berapa hasilnya? Nah, min 8 dikali 0 sama dengan 0. Berapapun dikalikan 0 0. Di hasil kita telah belajar bahwa bilangan dikalikan 0 hasilnya 0. Oke. Dan di sini juga jika 0 dikalikan plus 2, ya ini dikurung biar enak ya. Ini hasilnya selalu 0. Oke. Berapapun bilangannya jika dikalikan 0 hasilnya 0. Contohnya 8 kali 0 adalah 0, 0 kali min 2 adalah 0, 2,1 kali 0,8. Nah, ini dikalikan biasa. Ya, intinya plus kali minus hasilnya adalah minus. Dan ini atas kalikan ke atas, bawah kalikan bawah. Ya. Di sini boleh bisa dicoret dulu. 4 dengan 2 bisa dicoret sama-sama dibagi 2, ini dapat 1, ini dapat 2. 3 kali 1 adalah 3, 2 kali 7 adalah 14. Seperti itu ya. Bisa atas bawah bisa dicoret dengan cara dibagi dengan bilangan yang sama. Ya, dibagi 2. Ya. Oke, hitunglah 0,5 kali 2. Caranya adalah 0,5 dikali 2 ya, dikali 5 kali 2 adalah 10, 0 nyimpen 1 ya. 2 kali 0 adalah 0, 0 tambah 1 adalah 1. 1 angka di belakang koma, di sini juga 1 angka di belakang koma. Dan di sini 2-nya negatif, hasilnya pasti negatif. Ya. Jadi di sini nanti hasilnya adalah 1,0. Boleh ditulis 1 gitu aja. Ya, kalau ini hasilnya bagaimana? Nah, di sini negatif kali negatif adalah negatif. Jadi min 9 boleh kita pikirkan, min 9 itu sama dengan min 9 dibagi 1, boleh. Ya. Jadi seolah-olah ini dibagi 1 seperti ini. Dan ini sama-sama dibagi 3. Sama-sama dibagi 3, ini dapat 3, di sini dapat 1. Ini bisa ditulis tinggal min 2/1 ya dikali min 3/1. Min kali min adalah plus ya, jadi bagi 1 itu adalah bilangan sendiri, jadi min 2 kali min 3 adalah 6 plus ya, positif 6. Oke, sekarang ini sama ya, kita tinggal 3,6 dikalikan 1,4 ya, koma lurus dengan koma ya, ini dikalikan. Oke, kita akan lihat 4 kali 6 24, 4 nyimpen 2 ya, 4 kali 3 adalah 12 tambah 2 14. Nah, di sini maju 1 nanti ya, 1 kali 6 adalah 6, 1 kali 3 adalah 3, di sini 4 ditambahkan 4, di sini 10 nyimpen 1, 1 tambah 1 2, 2 tambah 3 adalah 5, ada 2 angka di belakang koma. 2 angka di belakang koma ya, 1 2. Ini 1 2, 5,04. Ya. Ini sama dengan, dan di sini negatif kali negatif adalah positif. Ya, jadi positif 5,04 ya. Dan ini bisa sekali lagi ini bisa dicoret ya, bisa dicoret ya, ini akan sama dengan 4 dan 8 sama-sama bagi 2. Dibagi 2 dapat 2. Sama-sama bagi 4 saja. Sama-sama dibagi 4 ya, ini tinggal 1 dibagi 4 tinggal 2. Jadi ini akan menjadi 1/1, di sini negatif ya, negatif 1/1. Kok jelek, diulang lagi ya, negatif 1/1 dikalikan dengan 1/2. Hasilnya adalah di sini negatif kali positif ya, sama dengan negatif 1/2. 1/1 ini kan sama dengan 1. Kita lanjutkan lagi. Hitunglah. Plus 4 kali plus 2 tentu saja plus 8 ya. Ini mudah. Nomor 2, min kali min adalah plus ya. Min 8 kali min 4 adalah min 30 plus 32. Ya. Di sini juga mudah. 7 kali 9 adalah 63. Negatif kali positif adalah negatif. Jadi ini negatif 63.
Di sini 3 kali 10 adalah 30 ya, karena di sini negatif kali positif ya, hasilnya negatif. Di sini nanti positif pasti ya, negatif kali negatif. 8 kali 3 adalah 24. Tulis 4 nyimpen 2. 3 kali 1 adalah 3 tambah 2 adalah 5. Oke, 0 kali 5 berapapun kali 0 pasti hasilnya 0. Di sini 4,8 dikalikan 1,3 ya, dikali 3 kali 8 adalah 24. Tulis 4 nyimpen 2. 4 kali 2 12 ya, nyimpen 2 ya. 3 kali 4 adalah 12. 12 tambah 2 adalah 14. 1 kali, ini maju 1 nanti ya, 1 kali 8 adalah 8. 1 kali 4 adalah 4 ya. Tambah 4 nya turun, 4 tambah 8 adalah 12. Terus 2 nyimpen 1. 1 tambah 1 2. 2 tambah 4 adalah 6. Di sini ada 2 angka di belakang koma, jadi di sini juga 2 angka di belakang koma. Hasilnya adalah 6,24. Lanjut ya. Ini pecahan. Pecahan ini bisa dicoret. Nah, 2 dengan 2 dicoret. 3 dengan 9 sama-sama bagi 3 dapat 3, maka hasilnya adalah min 3 ya. Jadi sebelumnya ini nanti kan dicoret ya, tinggal plus 1 per 1 dikali min 3 per 1. Ini 1 dikali 3 adalah min 3. Oke, paham ya? Ini 2,5 dikalikan 4 per 3. Nah, ini boleh 2,5-nya itu jadikan 5 per 3 juga boleh ya. 2,5 itu 5 per 2, maaf, 5 per 2. Di sini minus ya, minus 5 per 2 dijadikan gitu boleh. Minus 5 per 2 dikali minus 4 per 3. Oke, di sini kita coret yang bisa dicoret, sama-sama dibagi 2. 2 dengan 4 ini dapat 2 ya, sama-sama bagi 2. Jadi ini tinggal min 5 ya kan, dikali min 5 per 1 secara teknis ya, min 5 per 1 dikali min 2 per 3. Maka 5 kali 2 adalah 10 ya, dan ini min kali min plus ya, plus 10 per 1 kali 3 adalah 3. Boleh 3 per 10 boleh ya, misalnya mau dibikin 3 1 per 3 boleh. 3 kali 1 kan 3. 3 kali 3 9, 9 tambah 1 10 ya, pas ya. Oke, jadi dibikin seperti itu boleh ya. Oke, nah ini jangan-jangan Pak Ali nutup kerjanya Pak Ali sendiri. Ini ya hasilnya. Kemudian, wah ini adalah akhir dari video kita. Nanti akan kita lanjutkan lagi di video berikutnya ya. Untuk video ini cukup dulu. Kalau ada yang kurang paham boleh tanya di kolom komen, kita akan diskusi saja ya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.